Tuhan, kasih yang sempurna telah ku terima dari Dia. Naikkan pujian ini bersama-sama. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena yes Lord kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Amin. Layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Yes Lord, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, yes, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan. Oh, kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Thank you Lord. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kau ada. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Thank you Lord. Kami tahu hari ini kemenangan yang sesungguhnya ada dengan kami, karena Engkaulah kemenangan kami. Engkaulah sukacita terbesar yang menyelamatkan jiwa kami, sehingga kami bersukacita, kami berkemenangan. Tidak ada duka, tidak ada penderitaan, karena Engkau sudah membuat kami bersama dengan Engkau. Thank you Lord, karena Engkau naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami. Di rumah Bapakku banyak sekali tempat. Oleh karena itu Engkau membawa kami bersama dengan Engkau dalam kuasa-Mu. Nama kami tercatat. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Bahkan Engkau berkata kami melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan lebih besar daripada itu, karena Engkau menjamin, Engkau memberikan kami garansi, jaminan yang kekal di dalam Engkau. Thank you Lord. Berfirmanlah Bapa, kami mau terus dikuatkan dalam iman kami. Di hari besar kenaikan-Mu ke surga, tujuan-Mu naik ke surga, kami mengalami satu yang diberikan dalam kekuatan Roh-Mu, dan kami mau terima sukacita surgawi yang luar biasa itu. Telinga roh kami dipertajamkan, mata roh kami dipertajamkan, hati kami seluas mungkin dibukakan, sehingga firman Allah itu mendapat tempat dan bergerak di dalam kami, membuat kami berarti karena Engkau kemenangan kami, sumber segala sumber. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah Bapa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, hari ini di seluruh dunia sedang mengadakan ibadah bersama dengan kita seperti ini ya.
Tetapi tahukah saudara bahwa kenapa Tuhan naik ke surga? Ada dua tokoh Alkitab yang bernama Thomas dan Filipus. Kita akan belajar dari mereka. Waktu Tuhan sudah bangkit dan selama 40 hari dia menyatakan dirinya bahwa dia berjanji bahwa maut dikalahkan dan dia bangkit supaya kita semua mengalami kemenangan kehidupan yang kekal di dalam dia. Dan selama dia sedang menyatakan dirinya, ada dua tokoh yang bernama Thomas dan Filipus sedang ragu-ragu. Saya mau bilang kebangkitannya melepaskan keraguan buat kita, kenaikannya ke surga, berikan kita kemenangan. Oleh karena itu kita bersuka cita, kita lebih sungguh-sungguh lagi akan melayani dia. Karena janjinya luar biasa dan sedang tergenapi dalam hidup kita. Saya mau kita buka di dalam kitab Alkitab kita masing-masing, saudara. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Haleluya, haleluya. Kemenangan yang kekal terjadi di dalam hidup kita dan kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan naik ke surga memberikan kita kemenangan yang kekal. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan bersama-sama di dalam Alkitab kita masing-masing. Kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan, kitab Yohanes pasal yang ke-14, saudara. Ya, ini satu kebenaran firman yang memerdekakan kita. Haleluya. Yang membuat kita tetap tinggal, tidak ada lagi dalam perbudakan, saudara, tapi tinggal di dalam sukacita surgawi, sukacita yang tidak akan pernah diambil daripada kita. Haleluya. Sukacita yang bukan karena ada sebab akibat, tapi sukacita adalah karena memang panggilan Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang sempurna di dalam diri kita. Yohanes 14 ayat pertama sampai dengan ayat 31. Tuhan berbicara sangat jelas kepada kita dalam firman Tuhan ini. Mari kita akan membacakan bersama-sama dalam kitab Yohanes, saudara yang ada di studio, saudara yang ada di rumah masing-masing, saudara yang juga ikut dalam live FB, Facebook. Silakan, mari kita akan baca firman Tuhan dan kita mengerti sukacita surgawi ini bukan sukacita yang sekedarnya yang memang sebuah akibat, tapi memang karena kebaikan kasih-Nya yang sempurna kita harusnya mengalami itu, ya saudara. Haleluya. Yohanes pasal yang ke-14, kebenaran firman Tuhan, mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Ayat pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ayat pertama dimulai dengan kata jangan gelisah hatimu. Sebenarnya sebagai orang percaya, waktu kita sedang merayakan, ya, ini seperti satu hal yang mengingatkan kita kembali. Tapi setiap hari sebenarnya kita sedang merayakan yang namanya kemenangan. Orang yang berkemenangan itu sudah nggak ada lagi kekhawatiran, sudah nggak ada lagi kegelisahan, hatinya gelisah, udah nggak ada, saudara, karena dia sudah mengalami ketenangan di dalam Yesus yang memberikan dia sukacita surgawi. Ayat yang kedua dari Alkitab kita baca bersama-sama dalam Yohanes pasal yang ke-14. Haleluya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Haleluya. Tuhan pergi naik ke surga, sediakan tempat bagi kita yang percaya. Nama saya tertulis, nama saudara tertulis. Kalau kita sudah percaya dan mengerjakan kepercayaan itu, mengerjakan keselamatan itu, maka nama kita tertulis di sana. Dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Luar biasa. Ayat yang ketiga kita baca. Haleluya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, baik maut, ya. Artinya begini, pakaian, kemiskinan, makanan, minuman, apapun yang kau butuhkan secara dunia, dalam dunia ini, tidak ada yang dapat pisahkan engkau dari kasih Tuhan. Bahkan maut sekalipun. Karena dia sudah mengalahkan maut. Amin. Ini luar biasa, saudara. Makanya Tuhan berkata, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Apakah saudara sedang berada dengan Tuhanmu? Haleluya. Kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya yang orang-orang berjalan dengan Tuhan, dia berjalan dengan sukacita, tidak ada beban palsu, tidak ada penderitaan, hatinya gak gelisah.
Dia nggak khawatir. Dia punya sebuah kebenaran yang memerdekakan jiwanya. Luar biasa. Dan mari kita baca terus ayat yang keempat dan kelima. Nah ini dua tokoh yang kita akan bahas. Thomas dan juga yang bernama Filipus. Kita akan lihat ayat yang keempat. Haleluya. Dan kemana aku pergi, kamu Yes. tahu jalan ke situ. Nah, lihat, kalau kita berjalan dan mengalami Tuhan bersama dengan Dia, di mana Tuhan berada, kita berada, kemanapun Tuhan berjalan, kita tahu jalan itu. Kita tidak akan pernah tersesat. Makanya orang yang percaya Tuhan tidak akan tersesat oleh pelajaran-pelajaran yang menyesatkan, oleh perkataan-perkataan yang menyesatkan, Yes. oleh pergaulan-pergaulan yang menyesatkan. Yes. Tidak akan pernah terjadi. Amin. Karena dia berjalan di jejaknya Tuhannya. Haleluya. Amin. Ayat yang kelima. Ayat Kata yang keenam. Thomas kepadanya, Ya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jangan sampai ada orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi masih seperti Thomas. Hanya percaya di lips doang, di bibir, tapi hatinya nggak percaya. Tuhan sudah berkata, kemana aku pergi, kamu akan bersama dengan aku. Di mana aku berada, kamu berada dengan aku. Dan di mana aku berjalan, kamu akan tahu jalan itu. Tapi Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jangan sampai ada orang Kristen masih nggak tahu jalannya kemana. Jangan sampai orang Kristen berdoa, beribadah, tapi nggak tahu dia ini hidup buat apa. Jangan sampai orang Kristen hanya sekedar KTP-nya saja Kristen, tetapi kehidupannya tidak mengalami kenaikan Tuhan Yesus. Haleluya. Wow, mengerikan sekali. Saudara ikut Tuhan tapi tidak tahu apa yang engkau harus alami. Saudara ikut Tuhan tapi nggak tahu kemana jalan yang engkau harus tuju. Jangan sampai ada orang Kristen yang seperti Thomas yang belum bertobat, saudara. Ada nama Thomas, tapi saya percaya Thomas yang bertobat. Tapi tidak seperti yang Alkitab katakan, karena dia masih bertanya kemana jalan engkau pergi. Kami nggak tahu jalannya, tunjukkan jalan itu. Wah, ini mengerikan. Ya, mari kita baca sebentar. Lalu berikut ayatnya. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan hidup. kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sebenarnya Thomas sebagai murid Yesus harusnya tahu dialah jalannya. Tuhan ini jalannya aku. Tidak akan pernah lagi aku tersesat. Karena dia mengalami kuasa Tuhan. Karena dia mengalami Yesus di dalam dirinya, saudara. Amin. Masa sampai Tuhan mesti bilang, akulah jalan. Kamu nggak tahu jalannya, akulah jalannya. Kita berdoa, Tuhan berikan aku mujizat. Jangan cuma cari mujizat, tetapi engkau harus percaya dia pembuat mujizat. He is waymaker. Dia pembuat mujizat. He is waymaker. Dia pembuat mujizat. Dia yang punya kuasa. Kalau saudara hanya ikut Tuhan karena mau kejar mujizat, mujizat selesai, saudara bisa nanti tidak berdoa dan sepertinya Tuhan belum menjawab. Engkau berkata Tuhan tidak menjawab. Lalu engkau mutung, engkau kecewa dan bla 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 bla. Mengerikan sekali, saudara. Kita harus punya iman yang settle, iman yang pas, iman yang pasti. Bahwa kita tahu dialah jalan kebenaran dan hidup. Dan tidak ada jalan lain selain dia. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah kehidupan. Bayangkan, saudara, ya. Di dalam dunia ini, walaupun banyak jalan, ya, tapi kita nggak akan pernah lupa jalan sesungguhnya. Kemana kita mengarahkan langkah kaki iman kita. Kemana kita mengarahkan mata roh kita. Kemana kita mengarahkan fokus kita. Karena kita tahu ini jalan yang benar. Dan kebenaran itu tidak akan pernah memutarbalikkan fakta sesungguhnya. Karena dialah kebenaran di dalam kita. Waktu kita lakukan firman Allah, maka dialah kebenaran itu yang memerintah dalam diri kita. Dan dia menghidupkan kita di dalam rohnya. Ini luar biasa, saudara. Ayat yang ketujuh kita baca, saudara. Haleluya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Haleluya. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Haleluya. Sekarang kamu telah mengenal dia dan kamu melihat dia. Ini luar biasa. Murid-murid sempat kayak kaget begitu. Apakah engkau akan naik ke surga tinggalkan kami? Kami bagaimana, Tuhan? Tapi harus terjadi. Tuhan harus pergi supaya iman kita bertumbuh. Karena apa? Kepastian yang dia berikan, kita percaya, kita tidak ragu.
Walaupun dia secara fisikly manusianya tidak ada, tapi dia selalu ada dengan kita dalam rohnya, dalam kuasa yang kita rasakan setiap hari. Nah, yang kedua, tokoh yang berikut, ayat yang ke-8. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Thomas muridnya, Filipus muridnya, tapi mereka masih bertanya mana jalan, dan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Wow. Ada banyak orang yang hari-hari ini masih punya roh yang seperti Thomas, Filipus, yang sudah sebenarnya menerima keselamatan tapi nggak percaya, yang sudah sebenarnya menerima anugerah tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian dia untuk kemuliaan namanya. Ayat 9 dan 10 kita baca dari Yohanes 14. Haleluya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Haleluya. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Yang satu bilang tunjukin kami jalanmu, yang satu bilang tunjukin kami Bapa. Padahal mereka bersama dengan dia. Keadaan mata roh saudara kalau tertutup, apapun yang engkau baca dalam firman itu juga tertutup kalau engkau tidak membuka rohmu untuk meminta kuasa Allah berdaulat di dalam engkau. Thomas dan Filipus, mereka sangat lama dengan Tuhan. Tuhan berkata, telah sekian lama engkau bersama dengan aku, sekian lama engkau mengenal, sekian lama engkau melayani aku, tapi engkau belum kenal aku secara pribadi, bahwa aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan akulah Bapa itu yang bersama dengan engkau ini, akulah itu. Wah, ini luar biasa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Barang siapa telah melihat aku, Tuhan berkata, ia telah melihat Bapa. Itu luar biasa, saudara. Makanya saya bilang sekali lagi, jangan cuma merasa sudah pas, sudah oke. Kalau saudara menjadi orang Kristen, melayani Tuhan, seperti khotbah, seperti saya mungkin, WL, musik dan lain-lain. Tapi saudara tidak tahu siapa yang engkau layani. Tapi engkau tidak tahu dari mana datangnya kuasa otoritas roh untuk engkau bisa berdampak untuk kemuliaan namanya. Ini satu hal yang kita perlu belajar, bahwa seharusnya iman kita nggak seperti Filipus dan Thomas yang sudah berlama-lama dengan Tuhan. Ya, bahkan di dalam Galatia 3 ayat 3 dan 4, Paulus sempat berbicara kepada jemaat-jemaat di Galatia. Karena dia melihat mereka tidak serius ikut Tuhan. Mereka tidak serius. Waktu ada tantangan, ada masalah, mereka sudah mulai dengan roh awalnya. Tapi karena ada tantangan, ada masalah, sebenarnya itu cara Tuhan menguji iman mereka. Tetapi mereka mulai dengan roh, mereka mengakhiri dalam daging. Makanya Paulus bilang, sia-siakah semua yang engkau sudah alami selama ini yang kau mengenal dan mengalami Tuhan? Apa itu, saudara? Mujizat terjadi waktu sakit disembuhkan. Waktu lagi bergumul punya membutuhkan uang untuk sesuatu, Tuhan buat mujizat, ada keuangan. Waktu sedang punya masalah-masalah dan Tuhan datang memberikan jalan keluar karena dia adalah jalan itu sendiri. Ya, Tuhan berkata, apakah sudah sia-sia semua yang engkau alami selama ini? Tuhan berikan urapan, berikan kuasa dan bla bla. Banyak dari dia yang baik, yang luar biasa buat kita. Tapi ada masalah, ada persoalan, kita membiarkan masalah lebih besar daripada Tuhan kita. Kita membiarkan masalah lebih hebat bekerja daripada Tuhan kuasanya bekerja di dalam diri kita. Ayat yang ke-10 kita baca, Yohanes 14. Haleluya. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri. Ya. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Apa yang dimaksud Tuhan? Tuhan berkata, lihat aku mati. Dan aku berkata hari ketiga aku bangkit dari maut. Dan benar, lihat aku mengalahkan maut. Tuhan berkata, ya. Dan sekarang aku bangkit, menyatakan kuasaku bahwa ini lihat aku sudah bangkit.
Tapi engkau Thomas masih berkata, tunjukkan jarimu, tanganmu. Itu ya. Sampai Tuhan bilang, tunjukkan jarimu ke dalam tanganmu, baru engkau percaya. Dan masih banyak tanda-tanda yang lain. Dan sekarang dia naik ke surga. Ya, Tuhan berkata, pekerjaan yang aku sudah lakukan, engkau masih belum percaya kalau aku adalah Tuhan. Aku adalah Tuhanmu. Aku adalah Tuhanmu. Aku yang berkuasa atas langit, atas bumi. Akulah penguasa tunggal alam semesta. Masihkah engkau belum percaya atas setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah aku lakukan untuk selamatkan engkau? Haleluya. Haleluya. Ayat 13-14. Haleluya. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. So easy, sangat mudah sekali rupanya. Waktu kita berdoa, Tuhan tahu. Dia menjawab apa kepada kita. Dia menjawab yang penting, yang memang bagi dia itu yang baik buat kita. Dia menjawab. Dia membuat jawaban-jawaban itu jawaban-jawaban yang sesuai untuk dia berkarya dalam diri kita. Jadi doa itu sebenarnya bukan kehendak kita yang kita minta. Tapi kita berdoa supaya kehendak Bapa yang terjadi. Supaya kalau kehendak Bapa yang terjadi, kita akan mengerjakan apa yang menjadi kehendaknya. Itu luar biasa sekali. Dia mampukan kita, dia berikan kita kuasa, dia bekerja kepada kita dengan dahsyat, rohnya bergerak dengan kita. Luar biasa. Makanya dia berkata, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Apapun yang kau minta dalam namaku, aku akan melakukannya, aku akan menjawabnya. Supaya Bapa dipermuliakan. Supaya apa? Supaya kita ini yang bersama dengan dia, kita langsung tahu bahwa oh iya ya, aku punya kuasa, aku punya otoritas. Oh ya, aku punya wibawa ilahi yang luar biasa. Ayat 14, haleluya. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kembali Tuhan ingatkan itu. Bahwa apa? Dia ada dengan kita. Masihkah kita belum tahu? Kita ini dengan jalan kemana? Berdiri di mana? Harusnya kita tahu kita berjalan dengan dia. Karena sudah otomatis kuasanya menyertai kita. Nah, yang berikut ayat 15. Yesus menjanjikan penghibur saat dia naik ke surga. Dia janjikan penghibur buat kita. Haleluya. Ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku 16, akan minta yes. kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya. Yaitu roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam Nah, kamu. lihat saudara, ini luar biasa. Makanya memang di dalam Tuhan waktu engkau melakukan perkara-perkara roh, dunia itu mungkin mengejek saudara, dunia itu mungkin menertawakan saudara. Memang karena engkau harus tahu, ya, engkau tidak berasal dari dalam dunia ini. Tetapi engkau akan mengalami perbuatan-perbuatan rohnya di dalam engkau. Ya, kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kita mengenal Tuhan kita. Dia bergerak di dalam kita. Dia diam di dalam kita. Haleluya. Apa yang kita lakukan di dalam dunia ini bukan untuk dunia memuji kita tentunya. Tetapi di mana Tuhan menyatakan kehendak dan kuasanya supaya dunia menerima keselamatan daripada dia. Ini luar biasa. Makanya waktu kita ikut dia, kita mengalami dia. Saya percaya ada banyak perkara besar yang dia lakukan dengan kita. Dia mengerjakannya di dalam kita. Ayat 18 tadi kita baca, haleluya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim Yatim piatu. piatu. Aku datang kembali kepadamu. Haleluya. Lanjut. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku. Sebab aku Sebab hidup. aku hidup dan kamu pun akan hidup. Wow, 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 wow. Bilang wow, 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 wow. wow. Luar Amin. biasa. Kenapa? Come on. Lihat ayat 19 ini dahsyat. Ya. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dia ada dan bergerak di dalam kita. Luar biasa. Kadang-kadang induk Raja Wali itu untuk melatih anak Raja Walinya bisa terbang, ya, dia harus melemparkan anak Raja Wali itu sendiri dari ketinggian yang sangat tinggi. Dia melepaskan. Tujuannya apa? Supaya anak Raja Walinya bisa terbang.
Tapi di saat mau sampai mendarat di tanah, induknya langsung mengangkat dia lagi. Cara Raja Wali itu melatih anaknya luar biasa. Lihat bahwa kasih induknya kepada anaknya itu luar biasa. Ada pelatihan-pelatihan supaya anaknya bisa terbang, tapi induknya itu nggak pernah meninggalkan. Makanya kenapa Tuhan selalu berbicara tentang kekristenan Raja Wali. Dalam kitab Yesaya pasal 40, ya, Tuhan bicara Kristen Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya jika ada badai. Dan kalau kita mencermati tentang Raja Wali seperti contoh yang saya katakan tadi, Raja Wali harus bisa melatih anaknya biar bisa terbang. Anaknya mungkin merasa, aduh aku dibuang oleh indukku. Tapi sebenarnya tidak. Karena saat induknya melihat anak Raja Wali sudah mau jatuh ke bawah, dia langsung mengangkat kembali. Dan Tuhan bicara ini sangat jelas kepada kita, ya, bahwa dia tidak akan biarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan bersama dengan kita dan selalu dengan kita pada waktu kita ada, dan dia melihat kita bersama atau memberi hati kepada dia dan percaya tanpa ragu sedikit pun, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar di dalam kita sampai dunia melihat itu dan dunia mengenal dia melalui hidup kita. Haleluya, haleluya. Ayat 21 kita baca, saudara. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ya. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Haleluya. Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Siapa dia? Dia adalah Bapa yang penuh kasih, pembuat mujizat. Dia berdaulat, dia menghibur kita, dia bersama dengan kita, dia memberikan kita hikmat, dia berikan kita kekuatan, kesehatan. Tubuh ini baiknya Allah. Harus speak bless buat tubuh. Tubuh engkau sehat supaya engkau dipakai menceritakan kemurahan kebaikan Tuhan. Tubuh baik Allah engkau harus kuduskan supaya roh Allah tetap bergerak di dalam engkau. Kalau tubuhmu sakit, Injil itu terbatas. Makanya berdoa supaya tubuhmu sehat, tetap dipakai oleh Tuhan memberitakan Injil Allah kemanapun Tuhan membawa engkau, kemanapun Tuhan ingin engkau pergi. Haleluya. Ya. Ayat 22-23 kita baca. Haleluya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, Ya. dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Haleluya. Dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Ya. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. 25, saudara. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Lanjut 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam Haleluya. namaku, dialah yang akan Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan Haleluya. kepadamu. Lanjut. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan jangan gentar hatimu. Lanjut. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata Yes. kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali Ya. kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi Haleluya. kepada Bapakku, Yes. sebab Bapa lebih besar daripada aku. 29. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. 30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Haleluya. Ini Haleluya. kemenangan yang hebat. Orang yang berkemenangan itu selalu bersuka cita.
Karena dia sudah mengalahkan musuh. Tuhan itu sudah mengalahkan segala macam pencobaan, segala macam kutuk, segala macam dosa, bahkan maut dikalahkan supaya kita memperoleh kemenangan di dalam Dia. Kemenangan yang tak bisa lagi direbut oleh musuh kita. Apa itu musuh kita? Kekhawatiran, kegelisahan. Makanya Tuhan berulang-ulang berkata, jangan kamu khawatir, jangan kamu gelisah. Percayalah, Dia ada dengan kita. Ini bukti yang hebat kenaikannya Dia ke surga. Ya, memberikan kita tempat. Dalam Yohanes 14 ini menjelaskan bahwa Yesus adalah jalan kepada Bapa. Yesus penghibur. Dia menghibur murid-muridnya untuk tetap beriman dan percaya tentang apa yang sudah Dia lakukan. Dan yang akan Dia lakukan di dalam mereka. Dan Yohanes 14 menjelaskan tentang Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Di dalam ayat 1-3 sudah dijelaskan sangat jelas tadi kita baca ya. Jangan gelisah hatimu ya. Sebab aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan bawa kamu ke tempat di mana aku berada. Kamu pun berada. Luar biasa. Ada Alkitab menceritakan tentang peristiwa kenaikan ya. Orang-orang yang naik ke surga ya. Yang pertama adalah Henok. Ya, Henok ialah orang bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun. Kejadian 5 ayat 21 ayat 24. Kemudian Ibrani pasal 11 ayat 5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ya, ini yang kedua, siapa yang diangkat? Selain Henok adalah Nabi Elia. Dalam 2 Raja 29. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarkanlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ayat 12. Dari 2 Raja pasal yang kedua. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, karena kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu rengutnya lah pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2. Elia naik ke surga. Nah, yang ketiga yang kita bahas tadi, siapa? Tapi tentu Henok dan Elia beda dengan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus adalah seperti manusia, tetapi dia adalah Tuhan dan tidak ada dosa di dalam dirinya. Kenaikan Henok dan juga Elia ke surga, saat mereka naik dan setelah itu nggak ada lagi cerita, selesai. Tetapi Yesus karena dia adalah Tuhan, dia menunjukkan bahwa kenaikan dia ke surga, dia bangkit dan naik ke surga, itu buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan dia berjanji menyediakan kita tempat yang luar biasa untuk mengalami kemenangan di dalam dia. Haleluya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itulah kemenangan yang dijanjikan kepada kita. Sudah ia mengatakan demikian, terangkanlah dia naik ke surga. Ini luar biasa. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ini tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia. Nah, tentu kita lihat Henok dan Elia, manusia biasa. Mereka punya kasih karunia untuk naik ke surga, tapi mereka tidak melakukan apa karena mereka hanya manusia. Tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan kita. Alkitab mencatat hal-hal yang dikerjakannya sebelum dia mati. Dia bangkit naik ke surga. Dan sampai dia ada di surga. Sampai hari ini rohnya bergerak dengan kita. Haleluya. Ini yang Tuhan katakan dalam Roma 8 ayat 32. Ya, Rasul Paulus menjelaskan begini, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Tadi kita baca dalam Yohanes 14 juga, bahwa jika dia bersama dengan kita, maka apapun yang kita minta, dia akan menjawab supaya Bapa dipermuliakan di dalam kita. Mengapa Tuhan naik ke surga?
Ada beberapa hal yang kita pelajari. Ini adalah nubuatan yang terjadi dalam kitab Kisah 2, 35, Ibrani 1 ayat 13, Matius 22 ayat 43 sampai 44, dan Mazmur 101. Nubuatan terjadi bahwa dia akan naik ke surga dan menjadikan tempat buat kita, dan dia akan kembali lagi untuk mengangkat kita. Yang kedua, mengapa Tuhan harus naikkan dan kembali ke surga? Yesus memberikan pengharapan supaya kita nggak ragu. Kita punya pengharapan dalam Dia, supaya kita tetap menyala-nyala untuk kemuliaan Amin. namanya, karena rohnya dalam diri kita. Mengapa dia naik ke surga? Yesus datang kembali untuk penghakiman terakhir, di mana kita yang tetap ditemukan ada iman. Makanya kita berkata, saya datang kedua kali, masih adakah iman? Ini yang kita harus kerjakan, iman. Yang dia janjikan bahwa kita menerima kuasa dan mengerjakan perkara-perkara besar dari Dia. Pertahankan itu sampai dia datang kedua kali. Apa tujuannya Tuhan naik ke surga? Pasal yang ke-6 ayat yang ke-20. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai Haleluya. selama-lamanya. Yang kedua, tujuan Yesus naik ke surga adalah apa? Kristus pergi untuk menyediakan tempat bagi orang percaya. Yes, you and me, we are stay with Him. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Tuhan Yesus menghadap Allah Bapa untuk umat tebusannya, bahwa karyanya sudah selesai di bumi, dan dia memberikan kita kuasa untuk melanjutkan karya-karya besarnya, supaya Tuhan dipermuliakan, supaya dunia mengenal, supaya dunia diselamatkan, dunia melihat. Ibrani pasal yang ke-9 kita baca ayat yang ke-24. Haleluya. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, Yes. yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk Haleluya. menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Kita punya kepentingan rupanya. Tuhan melakukan buat kita. Jadi kita kalau sudah percaya dan ikut Tuhan, jangan setengah-setengah, saudara. Amin. Layani dia, layani Yes. sungguh-sungguh. Yes. Karena dia mengerjakan kepentingan kita. Yes. Haleluya. Amin. Jika ada kasus, ya, dan kita nggak tahu bagaimana cara membela diri, kita perlu lawyer, begitu kan? Dan lawyer itu yang harus mengerjakan kepentingan kita. Supaya kita menang dan kita akhirnya mendapat satu kelepasan dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Itu kalau di dalam dunia, lawyer kita butuhkan untuk persoalan-persoalan kita. Untuk kepentingan kita, Tuhan melakukannya. Amin. Makanya sekali selamat tetap selamat. Amin. Sekali bertobat tetap bertobat. Yes. Sekali percaya selamanya percaya. Amin. Haleluya. Ya, Haleluya. karena Tuhan melakukannya, ini kepentingan kita. Yang keempat, apa tujuan Tuhan naik ke surga, saudara? Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa untuk memenuhi segala sesuatu, karena Dia adalah Tuhan. Efesus 4 ayat yang ke-10. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi Haleluya. daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Haleluya. Jadi sebenarnya saat ini, maka saya bilang kenaikan itu, kita itu harusnya lebih luar biasa lagi dalam Amin. urapan, dalam kuasa. Amin. Karena Dia menyediakan buat kita, Yes. memberikannya kepada kita dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya. Kalau ya ini Tuhan jangan setengah-setengah, bro, sister, sungguh-sungguh. Amin. Karena Dia sudah melakukan perkara besar kepada kita. Amin. Amin. Apa makna rohani? Tuhan meninggalkan kita, umatnya di bumi. Ini dia. Mari kita belajar. Yesus naik ke surga supaya gereja kita ini didewasakan dan berfungsi dengan optimal. Berfungsilah, karena seperti saya bilang tadi, harusnya engkau dan saya lebih luar biasa lagi. Gali karunia-karunia roh, minta karunia-karunia roh, minta kekuatan, minta kuasa, minta urapan. Matius 21 ayat 43 kita baca, saudara. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Haleluya. Kita harus menghasilkan buah kerajaan, Amin. buah kedewasaan roh. Dengan iman kita yang percaya, jangan ada yang mau menjual harta kesulungannya. Ini kesulungan kita.
Penting orang Kristen adalah sebuah kepercayaan pendewasaan roh. Rohnya menuntun kita, menolong kita untuk bertumbuh, berakar, berbuah, dan berdampak untuk kemuliaan namanya. Amin. Status sebagai orang Kristen saja nggak cukup, ya. Tapi kita harus jadi orang yang berbuah, optimal, maksimal. Amin. Gereja yang harus jadi dewasa, siap diberi kepercayaan dan tanggung jawab yang menghasilkan buah kerajaan Amen. surga. Spirit of excellence. Spirit of excellence. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Yesus naik ke surga supaya umatnya dan dapat terlibat dalam rencana-rencana yang besar di muka bumi ini. Yang kedua, Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Yes. Kalau bicara di rumah Bapakku, rumah itu bicara tentang suasana. Rumah itu bukan bicara hanya sekedar bangunan. Rumah itu nggak cuma bicara tentang saya Kristen, saudara. Saya orang percaya. Tapi rumah itu bicara tentang suasana di mana engkau naik level terus di dalam dia. Ya, apakah kita mendapat kenyamanan, mengalami dia terus, ada fellowship, Yes. ada persekutuan, bersatu dengan dia terus. Kalau rumah itu seperti bak istana, tetapi suami, istri, anak-anak bertengkar terus, apa yang didapat dari rumah yang indah itu? Jadi rumah bicara tentang suasana kesatuan roh, bersatu dengan Allah Bapa, bersatu dengan dia, bersatu dengan suami, istri, dan anak-anak untuk memuji, memuliakan nama Amin. Tuhan. Haleluya. Yesus naik ke surga supaya apa? Kembali lagi sebagai raja. Orang yang mempunyai persiapan dalam hidupnya, itulah yang menunjukkan pengharapannya bahwa Tuhan akan pasti datang dan mengenapi janji-janjinya. Seperti contoh, 5 gadis bijak, 5 gadis bodoh. 5 gadis bijak mempersiapkan sehingga dia boleh masuk menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Wahyu 21 ayat yang pertama kita akan baca, saudara. Haleluya. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Yes. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Haleluya. Luar biasa. Ini kemenangan orang percaya. Yang terakhir, saudara, apa pesan Tuhan Yesus saat dia naik ke surga? Markus 16. Ya. Ini yang kita kerjakan. Ya. Apa yang kita lakukan? Ada pesan yang dia naik ke surga untuk kita menyelesaikan tugas-tugas yang dia kerjakan dalam dunia ini. Ya, ini yang menjadi poin penting kenaikan Tuhan di surga untuk kita yang ada di bumi mengerjakan apa menjadi kehendak Bapa. Markus 16 ayat 14 sampai 20, mari kita baca. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu Yes. ketika mereka sedang makan. Yes. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan Yes. hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya Mhm. kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, Ya. beritakanlah Injil kepada segala Haleluya. makhluk. Yes. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, Yes. tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mhm. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Haleluya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa yang baru bagi Yes. mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Haleluya. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, Yes. dan orang itu akan sembuh. Haleluya. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka Haleluya. pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu Haleluya. dengan tanda-tanda yang menyertainya. Yes, Lord. Send me, God. Haleluya. Kita harus bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku. Yes. Tuhan berkata, aku naik ke surga. Engkau kerjakanlah keselamatanmu di bumi ini. Lakukan apa yang menjadi kehendakku. Selesaikanlah apa yang perlu engkau selesaikan. Tuhan berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Jadikan mereka murid
percaya dibaptis sehingga mereka diselamatkan. Mereka yang percaya akan menerima kuasa, Yes. mengusir setan demi nama Tuhan Yesus, berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa kasih, bahasa firman, ada hikmat luar biasa. Yes. Mereka akan memegang ular dan tidak ada ketakutan sedikit pun karena ada kuasa dalam diri mereka. Mereka tidak akan mendapat celaka walaupun dicelakai. Ini luar biasa. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman-Nya dengan tanda-tanda ajaib yang menyertai kita. Mari kita kerjakan ini, saudara. Mari kita kerjakan ini. Yes. Kenaikan Tuhan untuk membuat kita berfungsi secara optimal. Yes. Melebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Karena dia melakukan pergerakannya di dalam diri kita. Haleluya. Saya percaya bahwa pagi hari ini saudara menerima anugerah untuk mengerti mengapa dia naik ke surga buat kita. Selain memberikan tempat buat kita, tapi dia lagi memberikan kita tugas. Tugas ilahi yang harus diselesaikan dalam dunia. Pergi beritakan Injil. Baptislah mereka. Jadikan mereka murid Kristus. Dan ketahuilah dan lihatlah bahwa Tuhan berikan kita kuasa. Makanya saya bersama hari ini, saudara, terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Situasi tidak bisa menahan kita untuk bergerak dalam perbuatan Allah yang ajaib. Selama menikmati hari kenaikan Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa, biarlah roh kami dibangkitkan, kami mengerti fungsi kami sekarang. Kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kenaikan-Mu. Kami mau menerima kuasa untuk berfungsi, memberitakan Injil-Mu, dan Engkau menyertai kami. Tanda-tanda ajaib-Mu akan menyertai kami. Terima kasih untuk satu kemenangan yang hebat, sukacita besar yang kami terima. Karena nama kami disebut di sana. Nama kami disediakan di sana. Engkau sediakan kami rumah kekekalan. Thank you, Lord. Dan biarlah Engkau memberikan kami terus kuasa, otoritas, kekuatan untuk menyelesaikan perkara-perkara besar yang Engkau lakukan dengan kami di muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu, diberkatilah kami semua yang datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.